Malaysia membutuhkan jagung 20.000 ton per bulan, berarti 240.000 ton per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Hai, halo, bayangin gak sih Indonesia yang sering dibilang negara pengimpor, sekarang malah ekspor jagung ke Malaysia. Gila, keren banget gak sih? Tapi tunggu dulu, kok bisa? Emangnya kita udah swasembada jagung? Emangnya Malaysia kekurangan jagung? Atau ada cerita lain di balik ekspor ini? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas seru-seruan dan bongkar fakta menarik soal ekspor jagung dari Indonesia ke Malaysia. Yuk guys, jangan di skip ya. Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai ekspor perdana jagung seberat 1.200 ton yang diberangkatkan ke Sarawak, Malaysia, Kamis 5 Juni 2025. Ekspor perdana jagung hasil panen di Bengkayang, Kalimantan Barat. Latar belakang singkat dari pengimpor ke pengekspor. Oke, kita mulai dari hal mendasar dulu ya. Dulu banget nih, Indonesia tuh salah satu negara yang rutin impor jagung. Ya, karena kebutuhan nasional tinggi, terutama buat pakan ternak. Tapi beberapa tahun terakhir ada angin segar nih, produksi jagung lokal naik terus loh. Menurut data BPS, produksi jagung nasional tahun 2023 tembus lebih dari 18 juta ton. Gede banget kan? Nah, yang menarik, sebagian daerah seperti Gorontalo, Lampung, Nusa Tenggara Barat malah surplus alias kelebihan stok. Daripada numpuk dan busuk, mending diekspor, ya kan? Kok bisa ekspor ke Malaysia? Alhamdulillah, Bapak Presiden akan melepas ekspor perdana di masa pemerintahan beliau. Beberapa negara meminta komoditas pertanian kita yang selama ini kita sudah rutin mengekspor, tetapi untuk di tempat ini adalah pertama dalam sejarah kita melepas ekspor jagung. Malaysia membutuhkan jagung 20.000 ton per bulan, berarti 240.000 ton per tahun. Itu kebutuhan jagung, juga kelapa kita mengekspor. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Malaysia, meskipun negara maju di Asia Tenggara, ternyata masih bergantung banget sama impor bahan pangan, termasuk jagung. Mereka butuh buat dua hal utama, industri makanan dan lagi-lagi pakan ternak. Karena konflik global dan naiknya harga jagung dari negara besar kayak Amerika Serikat dan Brazil, Malaysia pun melirik pasar alternatif. Dan tara, Indonesia jadi salah satu pilihannya. Posisi geografis dekat, ongkir lebih murah, dan kualitas jagung kita juga sudah oke banget loh. Siapa saja yang terlibat? Kalian kira ekspor jagung itu cuma kerjaan pemerintah doang? Enggak sis, justru yang paling aktif tuh petani lokal, koperasi, dan pengusaha agribisnis di daerah. Mereka yang kerja bareng pemerintah daerah dan eksportir swasta buat ngatur rantai distribusinya. Contohnya, Provinsi Gorontalo tuh jadi pionir. Mereka udah ekspor ratusan ton jagung lewat pelabuhan lokal. Dan yang keren, petaninya happy karena harga jagung jadi lebih stabil dan gak anjlok pas panen raya. Dampaknya gimana nih? Sekarang kita bahas dampaknya apa saja. Pertama, petani seneng, harga lebih bagus, ada pasar baru. Kedua, devisa negara nambah, cuan dong. Yang ketiga, nama Indonesia di dunia pertanian jadi makin naik daun. Tapi jangan senang dulu, karena ekspor juga harus diimbangi dengan jaminan kebutuhan dalam negeri tetap aman. Jangan sampai rakyat sendiri kekurangan, cuma karena pengen dapat dolar.
Jadi, pemerintah juga bikin sistem kuota ekspor biar semua aman terkendali. Jagung itu nggak cuma buat popcorn loh. Ngomong-ngomong soal jagung, kalian tahu nggak sih, jagung itu nggak cuma buat makanan manusia, malah sebagian besar dipakai buat pakan ternak, sisanya buat industri makanan, minyak jagung, sampai etanol alias bahan bakar. Gokil nggak tuh? Makanya negara-negara kayak Malaysia butuh banget pasokan jagung stabil. Dan kalau Indonesia bisa konsisten ekspor dengan kualitas oke, ini bisa jadi sumber pemasukan besar loh. Tantangan dan harapan. Tapi ya bro, ekspor jagung itu nggak semudah masak mie instan. Ada tantangan besar kayak cuaca ekstrim, infrastruktur yang belum merata, dan masalah klasik tengkulak. Belum lagi soal standar kualitas ekspor yang ketat dari negara tujuan. Tapi harapannya gede banget. Kalau kita bisa atasi itu semua, bukan cuma Malaysia, negara lain kayak Filipina, Vietnam, bahkan negara Timur Tengah bisa jadi pasar kita berikutnya. Gimana bro and sis? Seru kan ceritanya? Ternyata Indonesia bisa juga loh ekspor jagung, dan bukan cuma sekedar kirim doang, tapi ngasih dampak positif buat petani dan ekonomi nasional. Kalau kamu suka topik-topik kayak gini soal pangan, ekspor, dan dunia agribisnis yang penuh kejutan, jangan lupa like videonya, komen kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan, dan tentunya subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan update menarik seputar dunia pertanian, ekonomi, dan segala hal keren yang jarang dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, makan jagungnya jangan lupa dikunyah ya, jangan ditelan langsung. Terima kasih.